GPIB Jemaat Bukit Moria, golongan anak tanggung. Minggu 29 November 2020 bersama Kak Ete, Kak Cindy, Kak Talo. Selamat beribadah. Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik kasih diundang untuk berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kasih diundang untuk duduk kembali untuk melakukan saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kasih diundang untuk berdiri lagi karena kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan berdoa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai kami sepanjang malam tadi dalam tidur kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti HMPA. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat memperhatikan cerita kakak-kakak dan juga beribadah dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 22 bait 1 dan 3, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, kasih diundang untuk duduk kembali karena sekarang kita akan mendengar cerita dari kakak-kakak. Kakak-kakak dipersilakan. Adik-adik, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari siapkan Alkitab kita. Dan kita buka 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Sudah? Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kita pengertian untuk firman yang kita baca. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami mau membaca Alkitab. Bimbing kami, buat kami mengerti.
sehingga kami juga boleh melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, walaupun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Adik-adik perhatikan, kita akan membaca bersama-sama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab. Adik-adik, pagi hari ini Kak Eta mau kasih lihat gambar. Ada gambar di situ anak muda sedang menulis. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah perkataan Bapak Paulus. Perkataan Bapak Paulus ditulis sebagai surat yang akan disampaikan ke jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Jemaat yang luar biasa kehidupan mereka. Ya sama sih seperti kota Jakarta adik-adik. Ya, orang kaya, banyak orang pintar, orang hebat semua. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka tidak mencerminkan kasih Tuhan. Maka Bapak Paulus, karena dia mendengar, lalu dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, disampaikanlah kepada jemaat di Korintus bahwa coba dengar apa yang disampaikan. Bapak Paulus katakan ada jemaat loh di Makedonia, jemaat yang miskin, penuh dengan penderitaan. Tetapi mereka hebat. Kenapa mereka hebat? Karena mereka tidak pernah merasakan sedih. Walaupun mereka menderita, mereka sukacita. Mereka tidak pernah merasakan bahwa, aduh aku susah,
aduh aku begini, aduh aku begitu. Jadi nggak usah ngapa-ngapain aja. Tidak adik-adik. Justru dengan mereka menderita, mereka tetap sukacita. Selain itu kata Bapak Paulus, selain mereka sukacita, mereka juga sering banget memberi. Mereka rajin membantu orang lain. Ya, walaupun mereka miskin. Tetapi jemaat Korintus tidak. Mereka hidup sendiri. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Adik-adik, Rasul Paulus ini bercerita bahwa kita harus berbagi. Berbagi itu susah nggak sih? Berbagi itu kita jadi miskin nggak sih? Nah, ada nih adik-adik, ada yang berkata berbagi tak pernah rugi. Tuh, berbagi tak pernah rugi. Wah, kalau berbagi tak pernah rugi, kita semua mau berbagi. Kenapa tidak pernah rugi? Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan begitu banyak berkat untuk kita. Jadi adik-adik sehat, itu Tuhan Yesus yang beri. Adik-adik bisa sekolah, itu Tuhan Yesus yang beri. Semuanya dari Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak mau berbagi? Tuhan Yesus mau kita berbagi. Nah, berbagi tidak pernah rugi. Justru apa adik-adik? Ada sukacita, ada kesenangan, karena bisa berbagi. Nah, Bapak Paulus mengingatkan kita harus berbagi. Contoh berbagi apa sih adik-adik? Nah, gambar ini mengatakan, kita lihat di situ gambarnya apa adik-adik? Ada seorang anak mau berbagi makanannya kepada temannya. Mereka berbagi, walaupun makanannya satu, kuenya satu, mereka mau berbagi supaya temannya bisa merasakan juga. Tidak hanya satu adik-adik, ada lagi tuh, banyak. Tidak hanya satu, berbagi itu buat banyak orang. Buat semua orang. Dari mana kita mulai berbagi? Dari rumah dulu. Adik-adik punya adik, punya kakak. Yuk kita saling berbagi. Adik-adik di sekolah punya teman? Punya. Nah, kita saling berbagi. Adik-adik di rumah punya teman juga kan? Nah, mari kita berbagi. Apa yang adik-adik punya? Adik-adik bagikan kepada teman-teman adik-adik. Apa kita rugi? Tidak. Coba deh adik-adik coba mau berbagi. Ada rasa sukacita nih di dalam sini nih adik-adik. Kenapa? Karena kita senang melihat teman kita juga tersenyum. Karena mendapatkan sesuatu dari kita. Nah, itu yang Tuhan mau buat adik-adik. Kita lakukan, dan juga Bapak Paulus dalam bacaan kita di sini. Nah, adik-adik mau seperti jemaat di Makedonia? Amin. Adik-adik, gimana ceritanya tadi? Cerita tadi mengajarkan kita semua untuk selalu berbagi kepada sesama kita. Adik-adik, sekarang kasih diundang untuk berdiri karena kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang hidupnya. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri atau kepalaku yang kanan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik diundang untuk duduk kembali. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau menjadi seperti jemaat di Makedonia. Kami mau berbagi dengan sesama kami. Pakai kami Tuhan, supaya kami juga boleh menyenangkan banyak orang, dan kami juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Dalam doa ini kami mau berdoa untuk mama, papa, orang tua kami. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan yang baik. Dan dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga berkati, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk gereja, GPIB, Jemaat Bukit Moria, untuk kakak-kakak layan yang boleh melayani. Kau berkati di dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja, sehingga banyak orang dapat dilayani. Kami mau berdoa, Engkau juga berikan kesehatan yang baik bagi kakak-kakak layan, dan mereka boleh terus menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik layan kami, baik yang ada di rumah maupun di luar kota. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan yang baik. Mereka boleh bersukacita karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan ketika mereka sakit. Maka biarlah Tuhan tetap menjaga dan melindungi adik-adik layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Berkatilah pemimpin negara kami, khususnya Bapak Presiden, dengan semua orang yang membantunya. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati supaya kami lakukan itu dengan sukacita. Ini doa kami Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita berdoa syafaat, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa adik-adik berikan kepada mama atau papa, dan selanjutnya diteruskan kepada koordinator sektor masing-masing atau langsung ke gereja. Adik-adik, dalam memberikan persembahan ini kita akan bernyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami telah memberikan persembahan untuk-Mu. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna untuk mereka yang membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kasih diundang untuk berdiri karena kita akan menyanyi lagu penutup yang berasal dari Kiru Ceria nomor 206, Kita Harus Membawa Berita.
kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa, doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah. Berkati kami, supaya kami boleh beribadah terus dimanapun kami berada. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.